Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ika dalam pelajaran prakarya. Semangat berkarya. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dua produk olahan dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan proses pengolahan bahan pangan serelia atau kacang-kacangan atau umbi dengan baik setelah melihat video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian penyajian atau pengemasan produk olahan dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi dengan benar setelah melihat video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat membuat makanan atau minuman dari bahan serelia atau kacang-kacangan atau umbi dengan baik setelah melihat video pembelajaran. Pada kali ini, kita akan mempelajari olahan dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, kita bahas mengenai olahan dari serelia. Olahan dari beras. Berikut ini adalah contoh hasil olahan dari bahan beras. Ada buras, ketupat, olahan dari gandum, ada tortilla gandum, dan sereal. Olahan dari sorghum. Berikut ini adalah contoh olahan dari sorghum. Nasi goreng sorghum dan cookies sorghum. Olahan dari jagung. Ada perkedel jagung dan puding jagung. Yang kedua adalah olahan dari kacang-kacangan. Berikut ini adalah olahan dari kacang tanah. Ada enting-enting dan juga kacang asin. Selanjutnya adalah olahan dari kacang hijau. Berikut ini adalah contoh olahan dari kacang hijau. Ada bubur kacang hijau dan juga kue kering dari kacang hijau. Olahan dari kedelai. Berikut ini adalah contoh olahan dari kedelai. Ada susu kedelai dan juga tempe mendoan. Yang ketiga adalah olahan dari umbi. Berikut ini adalah olahan dari ubi.
ada talam ubi, dan juga brownies. Selanjutnya adalah olahan dari singkong. Ada combro dan juga getuk lindri. Olahan dari talas. Ada stik talas dan juga es krim dari talas. Selanjutnya adalah olahan dari kentang. Ada perkedel kentang dan juga balado kentang. Anak-anak, berikut ini adalah contoh tahapan membuat olahan dari umbi atau singkong. Membuat tiwul dari singkong. Dalam proses membuat tiwul dari singkong ada beberapa tahapan yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi menentukan ide olahan jenis apa yang akan kita masak. Contohnya, membuat tiwul sebagai makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari tepung gaplek atau singkong yang dikupas lalu dijemur hingga kering kemudian ditumbuk menjadi tepung. Berikut ini adalah gambar singkong yang telah dijemur kemudian dihaluskan menjadi tepung. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau pembuatan. Pada tahap ini kita perlu mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tiwul. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Bahan dan alat dapat diperoleh dengan cara membeli atau meminjam. Nah, berikut ini adalah bahan yang diperlukan dalam membuat tiwul. Ada tepung dari gaplek, ada gula merah, dan juga air. Selanjutnya, menyiapkan alat. Alat-alat yang diperlukan dalam membuat tiwul diantaranya ada tampah, kukusan dari anyaman kulit bambu, tendang, dan juga tungku kayu atau kompor. Berikut ini adalah proses pembuatan tiwul. Langkah pertama, tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula jawa. Yang kedua, aduk tepung bercampur dengan air gula jawa dengan tangan hingga merata. Yang ketiga, aduk terus hingga tepung dan air gula jawa bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Tahap yang keempat, adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Langkah yang kelima, adonan bahan tiwul dimasukkan dalam kukusan. Beri lubang di tengah adonan agar uap air bisa keluar. Yang keenam, kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama 30 menit. Yang ketujuh, siapkan piring dan daun pisang di atasnya, tutup permukaan kukusan kemudian balikan. Tiwul hangat tertuang rapi di atas piring dan siap disantap. Tahap yang ketiga adalah penyajian atau pengemasan. Tiwul disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring makanan biasa. Berikut ini adalah gambar penyajian atau pengemasan dari tiwul. Tahap yang keempat atau tahap terakhir yaitu evaluasi. Pada akhir pembuatan pengolahan pangan tiwul, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya.
Selanjutnya adalah penyajian atau pengemasan produk olahan dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Penyajian makanan. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, bau, dan alat atau kemasan sajian makanan. Penyajian makanan yang memenuhi prinsip sanitasi dan higienitas makanan dapat menarik minat konsumen untuk membeli dan merangsang nafsu makan karena cita rasanya. Berikut ini adalah penyajian atau pengemasan produk olahan dari bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Ada penyajian menggunakan alat tradisional. Yang kedua, ada penyajian menggunakan alat modern. Yang ketiga, kemasan tradisional. Yang keempat, kemasan modern. Yang kelima, penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Anak-anak, tanaman serelia dan juga kacang-kacangan yang menghasilkan biji-bijian yang dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan pangan telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Yasin ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang artinya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah telah menghidupkan bumi yang mati dan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang menghasilkan biji-bijian. Nah, biji-bijian itu dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Kesimpulan materi pada kali ini yang pertama, olahan dari serelia adalah ketupat, perkedel jagung, sereal, dan nasi goreng sorghum. Olahan dari kacang-kacangan diantaranya bubur kacang hijau, susu kedelai, dan enting-enting. Olahan dari umbi diantaranya brownies, getuk lindri, es krim, dan perkedel kentang. Yang kedua, proses membuat olahan dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi ada beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau pembuatan, penyajian atau pengemasan, dan evaluasi. Yang ketiga, penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, bau, dan alat atau kemasan sajian makanan. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di chat WA grup ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas prakarya, silakan cek di Google Classroom. Ustazah akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya. Sampai jumpa.